Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan ya selamat datang di Apa Sih Bahas. Kali ini aku mau bahas sedikit tentang media sosial gitu ya. Aku nggak tahu judulnya bakal aku tulis apa, tapi ini aku rekam 7 Februari 2025 dan ini jam 10 malam. Dan intinya satu hal adalah aku mulai hari ini aku mau coba untuk hapus Instagram. Karena bagi aku Instagram jadi suatu distraksi. Dan itu distraksi yang menurutku bahaya banget karena di era aku pernah bahas di video sebelumnya di attention span tentang bahaya dari kurangnya attention span itu kita akan sulit untuk fokus. Jadi dasarnya dari mana? Dasarnya dari salah satu buku ini, buku ini. Dan ini bukunya aku sebenarnya tahun lalu udah selesai baca dan dia adalah penulisnya Cal Newport. Dia itu seorang dosen dan seorang profesor, kelihatan profesor ya, di MIT kalau nggak salah, atau George apa gitu di US. Dan dia adalah dosen computer science. Jadi bisa bayangin orang computer science tapi dia nggak pakai medsos, nggak pakai Facebook, nggak pakai apa, dia cuma nerima email doang gitu, untuk kalau mau ngubungin dia gitu ya. Dan alasan dia nggak mau sosmed karena yaitu sulit untuk bisa berfokus karena distraksi yang terus menerus gitu ya. Dan ketika aku merenungkan hal tersebut, yaitu apa yang disampaikan benar gitu ya. Selama hampir setiap hari aku ngabisin waktu lebih dari 40 menit, bisa kadang pernah sehari 2 jam gitu untuk cuman buka Instagram doang, belum YouTube-nya gitu. Jadi waktu dalam sehari itu habis diakumulasi jadi kurang lebih sejam, dan kan terpecah tuh. Kadang sekali buka 2 menit, 3 menit itu merusak attention atau merusak fokus kita. Jadi aku merasa kadang karena waktu yang aku punya itu sangat-sangat terbatas gitu ya, sehingga waktu untuk belajar, untuk ikutin perkuliahan dan segala macam itu sulit juga buat aku. Dan dibilang Instagram apakah ada manfaatnya? Iya, aku tetap bisa berrelasi dengan teman-teman yang aku jarang banget berinteraksi gitu, kayak lewat contohnya ada teman-teman SD, teman SMP tuh ada gitu ya. Tapi dengan itu pun interaksi sama mereka sih hampir nggak pernah gitu ya, cuma ngeliat story gitu doang. Ya dipikir ya apa ya, jauh lebih baik untuk bisa lepas gitu kan. Untuk komunikasi memang ada WA dan sekarang ada LinkedIn, jadi sebenarnya nggak lebih gampang sih kalau, cuman jarang orang pakai LinkedIn gitu kan. Dan dengan adanya banyak buku yang udah aku tahun ini beli, dalam kurun waktu 2 bulan ini aja aku udah beli 3 buku gitu ya. Dan bulan depan bakal kedatangan 1 buku lagi gitu. Jadi total kurang dari 2 bulan tuh udah 4 buku yang udah aku bakal punya gitu ya. Dan buku-buku yang sebelumnya aku punya itu belum aku habis baca semua. Kayak ini sebenarnya udah habis, lumayan tebel juga dan banyak, cuman aku mau rencana untuk baca ulang lagi untuk bikin catatan gitu, karena aku sekarang juga lagi ngembangin sistem pencatatan lewat Obsidian. Kalau tahu aplikasi Obsidian, dia offline, cuman aku sambungin ke Google Drive, jadi bisa kesinkronasi, ke sync sama dengan handphone gitu. Jadi ketika aku lagi nggak bawa laptop, aku mau nulis dan segala macam, aku bisa lewat handphone, aku bisa tinggal ketik di handphone gitu. Misalkan aku pikiran topik ini yang mau aku pelajarin, aku bisa ketik di handphone gitu. Cuman ya itu karena dengan adanya distraksi dan segala macam, bukannya aku nulis gitu-gitu, aku malah ngabisin waktu buat itu, buka sosmed kalau nunggu. Jadi sebenarnya medsos ya, bahasa Indonesia medsos ya, kalau Inggris baru sosial media. Jadi lewat medsos tuh kayak benar-benar distraksi banget. Dan tahun lalu aku sempat untuk selama sebulan untuk gak pakai, dan itu sebenarnya sangat-sangat tenang banget sama hidupku. Jadi Februari pertengahan sampai Maret, jadi buku ini tuh aku habisin dalam waktu 2 minggu, karena tahun lalu tuh kuliahnya online, jadi jarang waktu ke kampus tuh kan, hampir nggak pernah ya. Jadi waktunya aku pakai buat baca tahun lalu tuh ya. Dan dengan kedatangan buku-buku baru dan ada buku lama yang aku mau coba baca ulang, kayak contohnya untuk buat aku review juga ada Atomic Habits, sama mungkin nanti ada Blink juga, sama Feel Good Productivity, itu kemungkinan bakal aku review. Jadi aku perlu waktu juga untuk baca dibandingkan dengan waktu yang aku bisa habiskan buat sosmed. Jadi kalau keluar aku bakal at least bawa 1 buku gitu ya untuk baca. Mungkin besok kalaupun aku keluar, aku bakal bawa 1 buku lah untuk aku baca dibandingkan sosmed gitu ya. Ini sih bisa sih bawa buku 1 sama bawa highlighter tuh. Orang-orang biasanya ngomong Stabilo sih, tapi Stabilo itu mereknya.
bawa highlighter satu itu udah lebih dari cukup gitu ya. Jadi ya, dan aku sangat aku nggak bisa ngomong menyarankan kalian ya, karena kayak bagi aku sendiri walaupun aku udah memberikan lapisan perlindungan untuk buka Instagram, jadi aku perlu ngetikin password gitu untuk masuk Instagram, tapi kan gampang, pinku cuma 4 biji gitu. Jadi ngetiknya tuh gampang banget untuk bisa masuk gitu ya. Jadi salah satu yang dijelasin di buku ini adalah di deep work ini itu satu ya, sebagai manusia kadang kalau kita nggak bisa melawan, kita menghindar. Dan apa yang dia sampaikan sebenarnya ya benar-benar juga gitu. Kadang contoh paling sederhana sebagai manusia kan macet contoh gitu kan. Kita misalkan mau pergi ke suatu tempat macet, nggak kita pilihannya kan dua, terobos macetnya jadi nunggu macet-macet, atau kita lewat jalan lain. Jadi kita cari jalan, kita menghindar dari macet itu. Jadi karena sebagai manusia kita punya keterbatasan, ya kita kadang nggak harus ngelawan tapi kita bisa ngindar. Dan salah satunya dengan hapus sosmed ini kan aku udah tahu aku lemahnya di ini gitu. Jadi kalau udah sekali buka kadang keterusan, nggak nyangka 10 menit bisa lewat, sengaja bisa lewat. Jadi sebenarnya YouTube Shorts juga sih, jadi YouTube. Nah aku coba batasin gitu ya. Kalian juga misalkan pakai Android itu bisa batasin dengan Android 13 ke atas tuh kalian bisa pakai digital well-being. Itu salah satu fitur bawaan dari Google, dari Android. Kalian bisa cari aja untuk atau cari di YouTube cara untuk batasin waktu. Aku nemu secara nggak sengaja gitu ya. Dan enak banget kalau kita sehari misalkan udah 40 menit dia bakal ngunci aplikasinya. Misalkan kan bisa tentuin mulai dari 5 menit sampai berapa menit, aku belum lihat sih, kalian bisa pakai juga sih. Jadi harapanku sih dengan tanpa sosmed hari ini hari pertama, aku mungkin bakal update setiap seminggu 2 minggu gitu, cuman untuk uploadnya nggak tahu bakal konsisten atau enggak. Dan juga karena aku belum terlalu kepikiran topik-topik untuk dibahas lewat di YouTube ini, jadi ya lewat note takingnya itu aku juga bakal coba untuk menggali topik apa yang udah aku pernah pelajarin dan bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Jadi mungkin sebenarnya buku ini ide-idenya banyak. Contoh satu buku kayak Deep Work ini, dia kan tadi aku udah bahas manusia kadang nggak kuat untuk nggak apa belum tentu kuat untuk melawan, jadi menghindar. Itu kan satu topik tertentu, padahal buku ini topiknya kan utamanya tentang deep work gitu, tapi dari topik yang kecil tadi yang udah apa menghindar daripada melawan, itu bisa aku bikin satu video sendiri kayak gitu untuk aku ceritain, untuk aku kembangkan idenya gitu kan. Itu bisa juga teman-teman. Jadi juga harapanku dengan bagian ini, aku yang di masa depan bisa ngeliat updateku yang diriku yang sekarang, terus juga bisa apa namanya apa ya bisa ngeliat perkembanganku gimana dengan tanpa sosmed ini, dan siapa tahu bisa bagiin ke teman-teman semua gitu. Memang YouTube ini kan termasuk medsos juga gitu ya, dengan shorts dan segala macam. Kadang aku udah kelewatan apalagi ngeliat video makanan itu itu gila banget, karena gampang banget aku buat ke distraksi, kayak penasaran, wah makanan ini enak banget dan segala macam. Jadi waktuku di YouTube tuh habisnya buat makanan banyak, Next Carlos bungkus, eh yang set food tuh siapa yang bikin konten set food, Mamang Kuliner, terus Ken and Grade, aduh Koko Buncit, aduh banyak banyak banget, Boy Kun, itu banyak banget distraksinya gitu. Jadi dengan banyaknya distraksi yang muncul dan orang-orang sering banget untuk terdistraksi di era sekarang, kuat untuk menghadapi distraksi itu dengan cara fokus itu menjadi suatu hal yang mahal gitu sekarang. Jadi aku nggak tahu gimana ke depannya, tapi semoga bisa. Dan misalkan pun butuh kontak ke teman-teman yang lain, kelihatan by WA aja. Dan sebenarnya kalau aku butuh info kan kadang di Instagram ya, aku bakal pakai laptop gitu. Jadi ya di laptopku udah ada Instagram terlogin, jadi kalau aku butuh aku tinggal buka lewat laptop. Ya udah, kekurangannya adalah aku nggak bisa eh apa namanya nge-repost story gitu kalau lewat laptop. Kalau reply kan masih bisa ya, cuman kalau aku di tag aku nggak bisa repost gitu doang. Jadi ya udah, jadi aku bakal coba dan nggak tahu seberapa lama sih untuk bisa lepas dari aplikasi itu ya, karena aku udah kenalan satu kakak mentor lah bisa bilang ya di gereja. Dia udah mungkin mau 2 tahun untuk lepas Instagram, tuh keren banget sih buat aku. Dan dia ngomong sih alasannya kan toxic. Sebenarnya toxic untuk diri sendiri ya, cuman untuk ya toxic pasti efeknya ke diri sendiri. Cuman dalam arti kayak ya apa ya efeknya,
Kadang Instagram itu tempat untuk ajang pamer sih. Cuman aku nggak pernah gitu sih. Karena aku juga bingung mau pakai Instagram ini buat apa. Aku pakai itu ya kalau nggak buat cari info lewat entah aku kemarin rental PS nyari price list, terus tempat makan, gitu-gitu sih. Untuk TikTok sendiri aku di handphone tuh ada, cuman sehari tuh nggak sampai 10 menit biasanya. Cuman hari ini sampai lebih dari 15 menit kan lagi cari cari barang gitu ya. Aku cuman pakai buat TikTok Shop doang. Jadi TikTok tuh bener-bener cuman pakai buat TikTok Shop. Kalau nggak aku searching buat tempat makanan, tempat main gitu-gitu doang. Main PS, main rental rental PS gitu. Jadi mungkin gitu doang ya untuk cerita kali ini. Nggak tahu siapa yang mau nonton sampai akhir, tapi terima kasih, aku sangat menghargai kalian atau diriku yang di masa depan yang nonton ini gitu kan. Dan dengan usia yang bertambah 20 tahun aku bener nggak nyangka sih, semoga bisa membuat suatu perubahan mungkin dalam diri dulu gitu ya, dan siapa tahu bisa bawa perubahan keluar gitu sih. So sekian dari video kali ini, aku bakal coba untuk konsisten update seminggu sekali tentang tanpa sosmed ini gimana efeknya di handphone terutama, dan aku coba ganti untuk atau ya di detox dopamin sih. Mungkin kapan-kapan aku bakal bahas juga tentang dopamin gitu ya. So sekian dari video kali ini. Ciao, makasih udah nonton. Mau subscribe boleh, like juga sangat diperbolehkan, dislike pun juga sangat diperbolehkan gitu ya, walaupun aku bakal sakit hati banget kalau di dislike tadi udah.